Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan umur yang panjang, sehingga kita masih menghirup udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh nikmat ini. Selawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak salawatnya. Semoga kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kultum pada sore yang berbahagia ini ialah menjaga lisan kepada sesama insan. Dari kita berbicara, kita menjaga lisan kita menjaga tutur bahasa kita, itu juga menjaga diri kita dan juga menjaga hati insan-insan yang lainnya. Sebagai hadis yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, salamatu al-insani fi hifzil lisan, yang artinya ialah keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya seseorang itu bisa selamat, bisa terjaga dirinya ialah dengan mampu menjaga lisannya. Dengan demikian orang-orang akan memandang kita lebih baik, orang-orang akan memandang kita tidak buruk sama sekali. Dan juga hadirin jamaah sekalian, tidak hanya menjaga lisan, kita juga harus menjaga tingkah laku kita terhadap orang lain, baik itu berbicara, baik itu berinteraksi, ataupun bercara kita berkomunikasi. Dengan demikian orang akan memandang kita dengan baik, orang akan memandang kita dengan segan, dan orang akan malu untuk berbuat jahat terhadap kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah mengingatkan kepada kita untuk saling berbuat baik kepada sesama insan, dan juga kita harus saling berbagi, menolong sesama umat, dan juga kita harus bertutur kata bahasa yang baik seperti yang saya katakan tadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak orang-orang di luaran sana yang dirinya tidak terjaga, yang dirinya tidak bisa membawa kepada kebaikan karena lisannya sudah tercela. Tidak ada orang yang merasa dirinya tercela kalau tidak dirinya sendiri yang mencela. Tidak ada orang yang merasa terhina kalau tidak dirinya sendiri yang menghina. Orang-orang merasa tercela, orang-orang merasa terhina karena lisannya tidak bisa terjaga. Maka hadirin jamaah yang berbahagia, mulai dari sekarang kita sama-sama menjaga lisan kita sama-sama menjaga akhlak kita, dan kita sama-sama menjaga silaturahmi antara sesama insan yang berbahagia. Kalau ada orang lain berkata, hidup cuma sekali, maka nikmatilah. Maka katakan juga kepada dia, mati juga cuma sekali, maka persiapkanlah. Dengan kita mempersiapkan diri, dengan kita menjaga lisan kita untuk sesama orang lain, maka kedepannya orang tersebut akan menolong kita. Dan juga bukan cuma menjaga lisan, kita juga harus membantu sesama umat yang berbahagia. Seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah berfirman, salamatul al-insani fil hafizil lisan. Saya ingatkan lagi bahwasannya dalam arti itu ialah keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan, kemampuannya menjaga sikapnya yang baik dan benar, dan kemampuannya untuk tidak mengganggu sesama umat manusia. Mengganggu dalam arti
yang bukan urusannya tidak diurusi, yang bukan kepentingannya tidak dipentingi, dan juga yang bukan haknya tidak dihakimi. Seperti itu hal yang baik untuk dilakukan seharusnya kepada sesama manusia, dengan tidak mencampuri urusannya, dengan tidak menghakimi atau menjolimi sesama manusia. Itulah yang bisa dikatakan bahwasannya manusia itu menjadi manusia yang beretika, berakhlak, dan juga mampu menjaga lisannya. Hadirin jamaah yang berbahagia pada sore hari ini, cukup sekianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata, kalimat, ataupun ucapan saya yang menyinggung perasaan jamaah sekalian, ataupun ada kalimat dan kata-kata saya yang salah, saya ucapkan beribu kata maaf. Tidak ada lubang yang tidak ada jalan yang tidak berlubang, tidak ada gading yang tak retak, dan tidak ada tumbuhan yang tidak goyah. Maka dari itu kita juga bisa mentakwakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita masih bisa terjaga. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.